Tutorial pendaftaran NPWP secara offline untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi secara offline ini maksudnya secara manual, yaitu bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat atau dikirimkan via pos beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan 3 langkah mudah berikut ini. Yaitu pertama, disiapkan dulu dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan melakukan pengisian formulir pendaftaran secara lengkap, benar, dan jelas. Dan yang ketiga, kita melakukan pengiriman dokumen pendaftaran, yaitu formulir dan dokumen yang menjadi persyaratan. Yuk kita mulai dengan persiapan dokumen. Persiapan dokumen itu maksudnya dokumen yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian formulir. Dokumen yang kita persiapkan sesuai dengan kriteria atau kategori yang sesuai dengan keadaan diri pribadi, yaitu misalnya untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maksudnya misalnya karyawan, PNS, pegawai swasta seperti itu, adalah cukup dengan fotokopi KTP. Untuk warga negara Indonesia, dan kitas dan kitab ini maksudnya untuk warga negara asing. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Maksudnya menjalankan usaha itu misalnya dagang, punya toko atau apa, dan pekerjaan bebas itu misalnya pengacara atau dokter dan lain sebagainya. Itu pertama fotokopi KTP, berikutnya adalah fotokopi dokumen usaha. Fotokopi dokumen usaha ini bisa berupa surat keterangan usaha dari kepala desa atau izin dari dinas perizinan terkait dengan usaha tersebut. Berikutnya adalah untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, yaitu fotokopi NPWP suami dan fotokopi kartu keluarga. Berikutnya fotokopi surat perjanjian pisah harta atau surat pernyataan. Jadi ada berupa surat perjanjian pisah harta atau berupa surat pernyataan bahwa akan menjalankan hak dan kewajiban di bidang perpajakan secara mandiri. Berikutnya adalah wajib pajak orang pribadi dengan status cabang atau WP OPPT. PPT itu maksudnya orang pribadi pengusaha tertentu. Yaitu fotokopi NPWP pusat atau induk. Terus fotokopi dokumen kegiatan usahanya. Jadi fotokopi NPWP pusat dan induk, kemudian fotokopi dokumen kegiatan usaha. Berikutnya adalah formulir pendaftaran. Jadi setelah kita lengkapin semua dokumen persyaratan itu, baru kemudian kita menuju ke formulir pendaftaran. Di mana kita mendapatkan formulir ini? Yaitu pertama bisa dapat langsung dari kantor pajak terdekat. Jadi bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat, kemudian minta formulirnya. Berikutnya bisa download via Bank Google. Cari ke Google. Berikutnya bisa lewat portal DJP atau portal pajak.go.id. Yaitu misalnya sudah dibuka, ini pajak.go.id di browser, kemudian scrolling ke bawah, di bagian formulir perpajakan, klik selengkapnya, cari dengan kata kunci pendaftaran, klik cari. Kita cari, nah ini dia, formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Klik, kemudian di sini download. Jadi formulir pendaftaran sudah kita dapatkan, sekarang tinggal bagaimana cara mengisinya. Jadi berikut ini adalah cara pengisian formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran penampakannya seperti ini. Formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Jadi semua informasi di sini diisi dengan huruf besar atau cetak, kemudian
tanda-tanda kotak-kotak ini untuk kotak-kotak pilihan kita beri dengan tanda X. Jadi kita beri tanda X di sini bahwa permohonan wajib pajak, kemudian kita pilih salah satu kategori di sini, apakah sebagai orang pribadi atau wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, atau istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, atau sebagai warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Status cabang, jika mendaftarkan NPWP dengan status cabang, maka bagian ini harus diisi. Jadi ini diisi dengan NPWP induknya, diminta cabang, dan atau OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu. Jadi dalam hal ini kita beri tanda X pada pusat. Bagian inilah identitas wajib pajak, yaitu sesuai dengan kartu tanda pengenal atau KTP. Jadi nama wajib pajak ini diisi, ditulis lengkap tanpa titel atau gelar. Jadi gelarnya diisi di sini, gelar depannya di sini, gelar belakangnya di sini. Tempat tanggal lahir di sini, tempat, tanggal, bulan, tahun. Status perkawinannya ini bukan diberi tanda X, tapi dipilih 1 atau 2. 1 kawin, 2 tidak kawin. Kebangsaan dipilih Indonesia atau asing, beri tanda X, misalnya di Indonesia. Terus nomor induk kependudukannya diisi di sini. Nomor handphone diisi, email. Bagian B, sumber penghasilan. Di sumber penghasilannya dari mana? Misalnya kita pilih pekerjaan dalam hubungan kerja. Jadi pekerjaan dalam hubungan kerja itu ada pilihannya lagi bahwa sebagai PNS, pensiunan, pegawai BUMN atau BUMD, pejabat daerah, TNI Polri, pegawai swasta, pegawai badan publik, atau pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai subjek pajak. Jika tidak termasuk kategori di sini, maka bisa pilih nomor 9 ini, pegawai lainnya, dan diberi penjelasannya di sini. Bagian yang ini tidak perlu diisi karena ini diisi oleh petugas pajak. Kegiatan usaha, jadi kalau kita daftar NPWP memiliki kegiatan usaha, maka bagian ini diisi. Kegiatan usahanya apa? Misalnya dagang sembako atau dagang baju atau apa seperti itu. Terus merek dagangnya itu biasanya diisi dengan nama toko saudara. Jadi misalnya toko baju apa gitu. Memiliki karyawan ya atau tidak, terus metode pembukuannya seperti apa? Pembukuan atau pencatatan. Pekerjaan bebas, jadi untuk pendaftaran NPWP yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, maka diisi di sini. Pekerjaan bebas itu misalnya akuntan publik, pengacara, atau dokter, diisi di sini. Kalau buka praktek diisi di sini. Merek usahanya, nama tempat prakteknya. Terus memiliki karyawan ya atau tidak, metode pembukuan atau pencatatan. Kalau tidak termasuk di sini, maka kita pilih lainnya dan diuraikan di sini. Sumber penghasilannya dari mana. Kemudian masuk ke bagian alamat tempat tinggal. Alamat tempat tinggal ini diisi jalan, blok, nomor, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, provinsi, nomor telepon, dan nomor faksimil. Jadi alamat tempat tinggal ini tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran untuk kategori untuk mendapatkan NPWP cabang atau sebagai wajib pajak OPPT seperti itu. Terus kemudian masuk ke alamat domisili yang sesuai dengan KTP. Jadi alamat domisili ini diisi sesuai dengan KTP. Jadi kalau ini diisi sesuai dengan alamat tinggal yang sekarang. Jadi sekarang tinggalnya di mana, dan ini yang sesuai dengan KTP. Alamat ini tidak perlu diisi jika sudah sama dengan alamat tempat tinggal yang ada di sini. Jadi yang bagian kedua tidak perlu diisi. Kalau sama dengan sini, kalau berbeda diisi dua-duanya. Kemudian alamat tempat usahanya. Alamat tempat usahanya di mana? Nah, jalan diisi sesuai dengan alamat sebenarnya, jalan, blok, nomor, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, provinsi, nomor telepon tempat usaha, dan nomor faksimilnya kalau ada. Jumlah tanggungannya berapa? Jadi misalnya anak 2 seperti itu, jadi di sini 3, istri 1 gitu kan. Terus kemudian kisaran penghasilan per bulannya berapa? Nah, dipilih di sini, kurang dari 2 juta atau di atas 2 juta sampai dengan 4,9 juta atau lebih, misalnya ini, atau 10 juta sampai dengan 19 juta atau lebih dari 20 juta. Jadi dipilih
yang sesuai dengan kisaran penghasilan per bulan. Pernyataannya dibaca, kemudian di sini diberi tempat dan tanggal, kemudian nama pemohon, tanda tangan. Di bagian ini tidak perlu diisi karena diisi oleh petugas. Jadi setelah formulir pendaftarannya kita isi, maka langkah selanjutnya adalah pengiriman dokumen pendaftaran tersebut. Pengiriman dokumen pendaftaran, jangan lupa dokumen yang dipersyaratkan harus disertai di lampiran formulir pendaftaran yang telah diisi. Dokumen apa saja yang dipersyaratkan? Ya, tadi yang kita siapkan di awal tadi, kita siapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen tadi. Nah, itulah yang kita lampirkan dalam pengiriman dokumen pendaftaran ini. Jadi bisa kita pilih mau diantar langsung ke kantor pajak beserta dokumennya, atau kita kirimkan lewat pos tercatat atau jasa ekspedisi lainnya. Khusus untuk wanita kawin yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka dilampiri juga dengan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Surat pernyataannya itu seperti ini. Jadi saya yang bertanggung di bawah ini, nama, nik, dan alamat ini diisi dengan diri pribadi wanita kawin tersebut. Kemudian ini diisi dengan nama dan NPWP suaminya. Tempat, tanggal, nama, kemudian diberi tanda tangan di sini surat pernyataannya. Jadi kita tinggal duduk di rumah dan menunggu NPWP datang. Kalau formulir pendaftarannya itu kita kirim lewat pos. Begitu juga kalau diantar langsung, NPWP juga nanti dikirim lewat pos. Tidak bisa langsung kita bawa pulang juga. Terima kasih dan nantikan tutorial pajak selanjutnya.